Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman Bonki Galeri. Hari ini tanggal 27 November kita lakukan maintenance pohon hadiah dari temen nih yang udah pindah tugas ke luar kota. Jadi kita shoot pohon ini sebagai dokumentasi juga, nanti kita kirim ke beliau kalau pohonnya benar-benar kita rawat. Saat ini kita akan lakukan maintenance-nya, ada pemotongan anak cabang, terus wiring, sama nanti kita buang cabang atau ranting yang tidak dibutuhkan. Sementara kita pruning. Tapi sebelumnya teman-teman Bonki Galeri pasti udah hafal ya ini pohon apa? Pohon Wurachtia religiosa. Sahabat Bonki Galeri, karena kita akan melakukan wiring, jadi proses yang kita ambil cuma satu ruas ya, agar nanti memudahkan kita saat melakukan wiring. Jadi kita ambil satu ruas, kembali lagi rumus yang kita pakai 1-2, jadi kita ambil 2 anak cabang yang dalam satu ruas ya. Begitupun ini juga, nanti kita lakukan perapian di area ini, kita potong ulang, baru kita lakukan pengawatan. Oke, sahabat Bonki Galeri, barusan kita lakukan pruning, beres kita pruning. Nih, sekarang saya mau kasih tips buat pemilihan anak cabang, ranting, dan kita buang sisa-sisa cutting di cutting sebelumnya ya. Yuk. Oke, area ini kita lakukan pengepresan. Nah, ini kan emang kita pertahankan mata tunasnya 2, tapi kondisinya lebih dominan yang atas, yang bagian bawah. Nanti kita pertahankan yang ini, biar nanti ke depannya kalau udah salah satu yang ini sudah cukup, ini bisa ngejer. Nah, terus untuk bagian area ini kan terlihat nih kondisi penumpukan mata tunas sebelumnya. Jadi ini sebaiknya daripada nanti kita dalam penyesalan ke depannya, ini kita cutting. Ini juga udah balance, jadi kita cutting. Ini juga sudah cukup, ini karena aksen ya, nggak perlu harus dominan, karena nanti dia kanopinya di area sini biar nggak ketutupan. Ini juga kita buang. Terus untuk yang anak cabang dalam konteksnya udah besar, nanti ini harus menggunakan kawat yang besar ya. Nanti kita pengawatan ya. Nih, ini yang kadang-kadang yang ngebikin kita bingung itu area yang bertumpuk seperti ini ya. Ini tampak belakang ya, backnya dari area bonsai. Jadi kondisi ini dulu konsepnya biar cepet jadi, makanya dia konsepnya ada main 3, ada main 4. Jadi ini kalau memang dia nggak ngembung di bagian area sini, nggak apa-apa kita pertahankan. Tapi kalau untuk yang ini kayaknya memang kita harus buang agar dapat konsep 1-2-nya. Jadi ini sudah semacam lari dari konsep awalnya ya. Oke, sahabat Bonki Galeri, pemilihan dan pemotongan ya anak cabang telah kita lakukan, terus kita lakukan pengamatan tadi, dirasa cukup, jadi sekarang kita wiring. Sebelum wiring ini sengaja kita buang daunnya sampai ke titik akhir ya, karena diharapkan nanti dia tumbuh daun yang baru
lebih subur dan lebih sehat dan terubus ya bahasanya. Oke, sahabat Bonki Galeri, sembari wiring tadi kita lakukan tekukan dan sedikit analisis cabang-cabang yang tadi kita buang. Kayaknya lebih baik dibuang ya, atau kita cutting ulang untuk supaya lebih balance struktur rantingnya nanti. Jadi sahabat Bonki Galeri, ini tadi terlalu mepet sama cabang yang ini, makanya ini kita press ulang agar nanti dia nggak terlalu rapat. Oke, sahabat Bonki Galeri, clear ya untuk maintenance bagian atas. Sekarang kita maintenance bagian bawah. Jadi kenapa kami itu kalau udah tahap perantingan, kami lebih cenderung untuk mengganti medianya atau ganti pot ya untuk yang lebih besar itu saat sekarang ya, saat kondisi sekarang. Karena nanti kalau udah masuk ke perantingan, jadi kebutuhan akar yang kecil ya. Jadi teorinya tuh seperti ini ya. Ini disclaimer menurut Bonki Galeri ya. Jadi kalau struktur atas sudah rumit ya, udah masuk ke perantingan, berarti itu udah membutuhkan nutrisi yang lebih di bagian akar. Makanya nanti kita penggantian akarnya sekarang, pada saat struktur atas ini terbentuk dan akar bawah nggak kita ganggu sampai nanti perantingannya kita press. Jadi ketika di brokoli baru kita namanya pengendalian akar. Jadi ini teori saya kalau untuk memaksimalkan atau mempersingkat waktu ya. Jadi supaya bagian akar itu sama bagian atas harus balance saat pengaplikasian maintenance-nya. Jadi jangan sampai nanti akarnya bagian akar terganggu, struktur akar dari mulai besar, akar serabut, akar semi besarnya atau sedangnya terganggu oleh karena nanti kita saat ganti media. Jadi baiknya memang kondisi di analisis atau secara teorinya itu harus benar-benar balance antara atas dan bawah. Jadi konsepnya pengendalian akar itu sangat penting. Jadi gini ya, sahabat Bonki Galeri. Jadi kenapa media itu nggak boleh diganggu pada saat perantingan? Karena akar serabut yang kecil itu sangat mudah putus ya, atau terganggu posisinya. Pergerakannya pun itu merusak struktur akar dan akan mempengaruhi nutrisi yang ke atas. Jadi kondisinya upayakan kita harus balance kapan kita penggantian media dan kapan kita melakukan cutting dan tahapan untuk perantingan. Mungkin itu cukup dari Bonki Galeri, nanti ada tips-tips yang lain ditunggu ya. Sekarang kita lanjut buat ganti pot dan medianya. Jadi ketika kita melakukan pengangkatan saat ini, seperti ini, akar serabutnya otomatis akan terganggu dan ada yang putus. Jadi contohnya seperti ini. Ini akar yang memang supply-nya ke perantingan. Dia akan tertinggal di potnya. Jadi kalau nanti saat perantingannya udah baik, upayakan ini jangan diganggu sih, seperti itu. Oke, untuk potnya sendiri ini kita pakai yang sedikit lebih tebal karena kita sifatnya masih semi ground, jadi kondisinya media yang kita gunakan pasmal dan sekitar 10-20%
kokopit untuk mempertahankan kelembapan. Karena musim hujan jadi kokopitnya nggak terlalu banyak. Oke, sahabat Bonki Galeri, ini fungsi tadi kita jelaskan menggunakan pot yang lebih tebal ya, karena pangkal akar ini harus kita timbun, tertanam ya posisinya, karena perbaikan perakaran. Jadi konsepnya pasti pohon ini membenahi perakaran, baru nanti dia main ke atas. Sedikit mungkin bisa dikategorikan bareng sambil pertumbuhan daun baru. Nih, nutrisi ini yang paling penting nih, dekastarnya. Pupuk slow release-nya yang kita pakai 13-13-16 ya. Oke, sahabat Bonki Galeri, selesai sudah maintenance kita pada siang ini. Ini tinggal kita lakukan penyiraman biar nanti suhunya netral. Dirasa cukup, jadi kepada teman-teman Bonki Galeri yang pengen nanya-nanya seputar bonsai, insya Allah kita respon di komentar-komentarnya ya. Jadi nggak usah sungkan buat nanya-nanya di komentar. Kita sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol seputaran bonsai. Mudah-mudahan tips dan maintenance hari ini bermanfaat buat kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.